Surya Pitaloka menarik napas dalam-dalam, menghirup udara lembab yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Langit di atasnya masih biru terang, tetapi cahaya matahari mulai meredup di balik rimbunan pepohonan hutan Sancang di Garut Selatan, Jawa Barat. Ia menatap jalur setapak di depannya, dengan penuh semangat dan sedikit kewaspadaan. Hutan ini terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga menyimpan misteri yang membuatnya dijauhi banyak orang. Surya adalah seorang petualang sejati. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menjelajahi alam bersama ayahnya, yang seorang pemandu gunung. Namun, perjalanan kali ini berbeda. Ia datang sendiri, didorong rasa penasaran yang membara, setelah mendengar cerita tentang desa gaib Sancang, sebuah perkampungan misterius yang dikabarkan hanya dapat ditemukan oleh mereka yang terpilih. Penduduk setempat mempercayai desa itu dihuni para makhluk halus, penjaga hutan yang berdiam dalam bayangan, dan hanya menampakkan diri kepada mereka yang ditakdirkan untuk melihatnya. Beberapa pendaki yang tersesat di dalam hutan mengaku melihat sekilas rumah-rumah kayu yang berdiri di antara pepohonan, mendengar suara gamelan yang mengalun dari kejauhan. Tetapi begitu mereka mencoba mendekat, semuanya lenyap dalam sekejap, seolah hanya ilusi. Jangan mencari apa yang tidak ingin ditemukan. Itulah pesan yang diulang-ulang para sesepuh desa, sebelum Surya memulai pendakiannya. Tetapi ia tidak mempercayai tahayul. Baginya, setiap kisah mistis pasti memiliki penjelasan logis. Perjalanan awalnya terasa mudah. Jalur yang ia tempuh cukup jelas, dengan pohon-pohon tinggi menjulang di sekitarnya, menciptakan kanopi alami yang melindungi dari terik matahari. Burung-burung berkicau, suara jangkrik bersahutan, sesekali terdengar gemerisik daun tertiup angin. Namun, semakin dalam melangkah, suasana mulai berubah. Angin yang tadinya sepau-sepau tiba-tiba berhenti. Udara terasa lebih dingin, dan suara hutan yang semula ramai mendadak lenyap. Tidak ada lagi suara burung, jangkrik, atau binatang lain. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakan. Surya berhenti sejenak, merasakan ada sesuatu yang ganjil. Ia menoleh ke belakang, memastikan jalur yang telah dilalui masih terlihat. Tetapi saat itu juga, perasaan aneh menyelimutinya, seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran irasional yang bermunculan di pikirannya. Ini pasti hanya sugesti, pikirnya. Hutan memang memiliki cara tersendiri untuk menakut-nakuti orang yang tidak terbiasa berada di dalamnya. Ia melanjutkan perjalanan, tetapi langkahnya kini lebih waspada. 10 menit berlalu tanpa kejadian berarti, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Di tengah jalur setapak, ada sebuah batu besar yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno. Batu itu berlumut, seolah telah berdiri di sana selama ratusan tahun. Di atasnya, terukir gambar yang samar, siluet manusia yang berdiri dalam lingkaran, dikelilingi bayangan-bayangan hitam menyerupai sosok makhluk tak dikenal. Surya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia pernah membaca tentang batu-batu penanda, seperti ini dalam buku-buku sejarah lokal. Konon, batu seperti ini digunakan masyarakat zaman dahulu, untuk menandai batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Apakah aku sudah terlalu jauh? Ia menimbang untuk berbalik arah, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan terus maju. Matahari mulai tenggelam saat Surya memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah area yang cukup lapang. Ia menyalakan api kecil untuk memasak makan malam, berharap kehangatan bisa mengusir rasa cemas yang mulai merayap di benaknya. Saat malam semakin larut, Surya duduk di depan api unggun, menyesap kopi dari termosnya sambil menikmati keheningan. Namun,
Ketenangan itu tidak bertahan lama. Di tengah sunyi, terdengar suara langkah-langkah samar dari dalam kegelapan. Bukan suara binatang, melainkan langkah kaki manusia. Perlahan, suara itu semakin mendekat. Surya langsung bangkit, meraih senter dan menyorot ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan dan kabut tipis yang mulai turun. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa itu hanya imajinasinya. Tetapi saat kembali duduk, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Krek! 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 Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri lagi, memutar tubuhnya ke segala arah, mencari sumber suara. Napasnya mulai memburu ketika menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Hutan di sekitarnya telah berubah. Jalur yang tadi masih terlihat jelas kini menghilang, digantikan pepohonan yang lebih rapat dan gelap. Kabut semakin tebal, dan udara menjadi lebih dingin. Ia merasakan seakan baru saja melangkah ke dalam dunia yang berbeda. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti, tetapi kini terasa lebih berat. Seolah-olah sesuatu tengah mengintai dalam bayang-bayang. Surya mengarahkan senter ke segala arah, mencari tanda-tanda kehidupan. Saat sinar senternya menyapu salah satu pohon besar di depannya, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di balik batang pohon, ada sosok yang berdiri diam. Wujudnya samar, tetapi jelas bukan manusia. Tubuhnya kurus tinggi, dengan kulit seputih abu. Matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Ia berdiri di sana, diam, seolah menunggu sesuatu. Surya tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya terasa membeku dalam ketakutan. Lalu, sebelum sempat bereaksi, sosok itu menghilang begitu saja, seakan larut dalam kabut. Dengan tangan gemetar, Surya meraih ranselnya. Ia tidak akan menunggu sampai pagi. Ia harus pergi dari sini sekarang juga. Namun, saat berbalik, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tendanya telah menghilang. Ia berdiri di tengah hutan yang kini terasa asing, dengan kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Suara gamelan mulai terdengar dari kejauhan, merayap di antara pepohonan. Surya akhirnya menyadari satu hal, ia telah melangkah terlalu jauh, ke dalam wilayah yang seharusnya tidak dijamah manusia. Halo para sahabat album misteri, sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Surya berdiri membeku di tengah hutan yang kini terasa asing. Kabut pekat mengambang di antara pepohonan, menyelubungi sekelilingnya dengan nuansa suram. Tenda dan peralatannya telah lenyap seakan ditelan kegelapan, meninggalkannya dalam keadaan kosong tanpa petunjuk. Napasnya memburu, pikirannya berputar mencari penjelasan logis, tetapi setiap usaha untuk merasionalisasi situasi ini justru memperkuat ketakutannya. Suara gamelan yang tadinya samar kini semakin jelas, seolah mengalun dari balik kabut. Suara tabuhan kendang dan gong berpadu dengan dentingan saron menciptakan melodi yang ganjil dan indah, namun sekaligus mencekam. Seolah memanggilnya untuk melangkah lebih dalam. Surya menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan ketakutan yang mulai merayap. Jika ada suara, itu berarti ada orang. Mungkin sebuah perkampungan tersembunyi.
Mungkin penduduk setempat bisa membantunya keluar dari hutan ini. Dengan hati-hati, ia melangkah mengikuti sumber suara, menembus kabut yang semakin menebal. Langkah-langkahnya terasa berat di atas tanah yang lembab. Hutan ini seakan berubah menjadi labirin yang tak berujung, tetapi semakin ia melangkah, suara gamelan semakin jelas, seakan membimbingnya ke suatu tempat. Ia menyibak semak-semak lebat dan tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di ujung jalan tanah yang tertata rapi. Di hadapannya, jalan itu membentang lurus dihiasi deretan pohon tua, yang batangnya dipenuhi lumut. Udara di sekitar jalan ini berbeda, lebih tenang, lebih dingin. Anehnya, tidak ada suara binatang malam, hanya alunan musik yang terus berdengung di kejauhan. Dengan langkah ragu, Surya mengikuti jalan tersebut. Beberapa meter ke depan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sebuah gapura tua berdiri megah di tengah jalan. Gapura itu terbuat dari kayu jati yang telah lapuk dimakan usia, dengan ukiran-ukiran rumit bergambar ular naga yang melilit pilar-pilarnya. Di bagian atas, ada sebuah prasasti yang ditulis dalam aksara Sunda kuno. Surya tidak dapat membacanya, tetapi perasaan tidak nyaman merayapi punggungnya. Melewati gapura itu berarti melangkah lebih dalam, ke dalam misteri yang belum ia pahami. Namun, pikirannya berkata bahwa ia sudah terlalu jauh untuk berbalik sekarang. Begitu Surya melewati gapura, suasana berubah drastis. Kabut yang semula tebal perlahan memudar, digantikan oleh pemandangan yang lebih terang. Di hadapannya, sebuah desa berdiri dengan damai, dikelilingi oleh hutan yang lebat. Rumah-rumah di desa itu terbuat dari kayu dengan atap ijuk, berdiri berderet rapi mengikuti kontur tanah. Beberapa rumah memiliki lampion merah yang menggantung di terasnya, memberikan cahaya redup yang menari di dalam kegelapan. Aroma dupa samar-samar tercium di udara. Surya hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Desa ini tidak ada di peta, tidak pernah disebut dalam laporan perjalanan manapun, tetapi ia berdiri di sini, nyata di hadapannya. Saat melangkah lebih jauh, suara langkah lain terdengar dari arah samping. Ia menoleh dan melihat seorang lelaki tua berdiri di dekat gerbang desa. Pria itu mengenakan pakaian adat Sunda berwarna hitam, dengan ikat kepala batik yang melingkar di kepalanya. Matanya tajam, tetapi penuh ketenangan. "Kang Surya, sudah lama kami menunggu kedatanganmu." Jantung Surya hampir berhenti. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria tua itu hanya tersenyum tipis. "Kamu sudah dipanggil ke sini. Kami tahu siapa yang akan datang sebelum mereka sendiri menyadarinya." Surya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan sekadar desa biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih berbahaya yang tersembunyi di balik ketenangan tempat ini. "Siapa kalian?" tanyanya lagi, suaranya nyaris berbisik. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab dengan nada datar. "Kami adalah penjaga hutan ini. Dan kau, Kang Surya, adalah bagian dari takdir yang harus dipenuhi." Surya masih berdiri kaku di depan lelaki tua yang menyebut dirinya sebagai penjaga desa. Udara malam terasa semakin dingin, angin yang bertiup dari dalam desa membawa aroma bunga kenanga yang bercampur dengan dupa. Langit di atas mereka pekat tanpa bintang, seakan menutupi desa ini dari dunia luar. "Kang Surya, mari ikut ke dalam. Malam ini adalah malam istimewa." Suara lelaki tua itu terdengar dalam, penuh wibawa. Surya ragu sejenak, tetapi keinginannya untuk memahami di mana sebenarnya berada lebih besar dari ketakutannya.
Ia mengikuti lelaki tua itu menyusuri jalan desa yang diterangi obor kuning redup. Di kanan dan kiri, rumah-rumah panggung kayu berjajar rapi, dengan penduduk desa yang berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Mereka semua mengenakan pakaian tradisional Sunda, dan tak satupun dari mereka tampak asing atau modern. "Pak, desa ini sebenarnya apa? Saya merasa seperti berada di tempat yang tidak seharusnya saya datangi," tanya Surya lirih. Lelaki tua itu tersenyum tipis, tetapi matanya tetap tajam. "Kamu akan memahami semuanya setelah jamuan malam ini." Setelah berjalan beberapa menit, mereka sampai di sebuah bangunan besar yang terletak di tengah desa. Balai utama ini terbuat dari kayu jati tua, dengan tiang-tiang besar yang dihiasi ukiran naga dan burung garuda. Cahaya dari obor dan lentera minyak menerangi sekelilingnya, menambah kesan mistis pada tempat ini. Di dalam, sudah ada beberapa orang yang duduk bersila di lantai anyaman pandan, mengelilingi sebuah meja kayu panjang yang penuh berbagai macam hidangan tradisional. Namun, suasana di dalam balai ini terasa aneh, terlalu hening, terlalu hikmat. Seolah semua orang tahu sesuatu yang Surya tidak pahami. "Duduklah," perintah lelaki tua itu, menunjuk tempat kosong di antara mereka. Surya menurut. Tatapannya menyapu meja, memperhatikan hidangan yang tersaji. Ada nasi tumpeng dengan lauk pauk, aneka jajan pasar seperti wajik dan dodol, serta semangkuk besar berisi gulai berwarna kemerahan, yang mengeluarkan aroma rempah yang kuat. Namun, ada satu hal yang membuat tengkuknya meremang. Semua makanan itu tampak tidak tersentuh, seperti sudah lama disiapkan, tetapi tak seorang pun berani menyentuhnya lebih dulu. "Silakan makan, Kang Surya," ujar lelaki tua itu dengan senyum yang tidak sepenuhnya hangat. Surya ragu. Perutnya memang lapar, tetapi nalurinya berkata, ia harus berhati-hati. Malam ini adalah malam Kliwon, malam ketika batas dunia manusia dan mereka yang tak kasat mata menjadi tipis. "Kamu tamu istimewa kami, dan sudah sepatutnya ikut serta dalam jamuan ini," lanjut lelaki tua itu, suaranya terdengar semakin dalam. Surya menelan ludah. Perlahan, ia mengambil sepotong wajik dan menggigitnya. Rasanya manis legit, persis seperti wajik pada umumnya. Namun, begitu makanan itu melewati tenggorokannya, hawa di dalam ruangan berubah drastis. Lampu-lampu minyak berkelip, seolah ada angin kencang yang bertiup, meski semua jendela tertutup rapat. Dari sudut matanya, Surya melihat sesuatu, bayangan hitam yang melintas cepat di luar balai, seperti sosok tinggi yang berjalan melayang. Gamelan yang tadi terdengar sayup di kejauhan kini terdengar lebih keras, tetapi nadanya berubah lebih lambat, lebih berat. Suasana di dalam balai menjadi semakin tegang. Surya menoleh ke sekeliling, dan baru menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Orang-orang yang duduk bersamanya di meja, tidak berkedip sama sekali. Darahnya berdesir. Mereka semua duduk diam, memandang lurus ke depannya dengan tatapan kosong. Bibir mereka bergerak pelan, seperti merapalkan sesuatu yang tak terdengar. Lelaki tua yang membawanya ke perjamuan itu, kini menatapnya dengan lebih intens. "Tamu yang datang ke desa ini harus mengikuti adat kami," kata lelaki tua itu. Surya berusaha untuk tetap tenang. "Adat apa maksudnya?" Lelaki tua itu menyeringai samar. "Setiap malam Kliwon, tamu harus menerima berkah dari desa ini. Dengan begitu, kau bisa pergi dengan selamat." Surya merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruk yang semakin kuat. "Tapi, bagaimana kalau saya tidak mau menerima berkah itu?" tanyanya hati-hati. Wajah lelaki tua itu mengeras.
maka kau tidak akan bisa meninggalkan desa ini. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu balai. 1, 2, 3 kali. Semua orang di ruangan langsung membeku. Gamelan yang tadi mengalun tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak sunyi, hanya tersisa suara napas Surya yang memburu. Lelaki tua itu menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatap Surya dengan ekspresi serius. "Jangan menoleh ke belakang," bisiknya. Namun, larangan itu justru membuat Surya semakin penasaran. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menoleh dan hampir berteriak saat melihat apa yang ada di balik pintu. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Kulitnya pucat kebiruan, dengan mata hitam pekat yang menatapnya tanpa ekspresi. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari celah bibirnya yang hitam, keluar suara gemuruh yang mirip bisikan ribuan orang. Tubuh Surya menegang. Sosok itu berdiri diam di luar balai, tetapi tatapannya seolah langsung menusuk ke dalam jiwanya. Lelaki tua itu cepat-cepat meraih tangan Surya dan mencengkeramnya erat. "Tetaplah duduk. Jangan lihat dia terlalu lama," desisnya. Surya memalingkan wajahnya dengan napas tersengal. Jantungnya berdebar kencang. Ia kini benar-benar yakin, desa ini bukan desa biasa, dan ia telah melangkah terlalu jauh ke dalam misterinya. Di luar, suara ketukan di pintu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Surya masih duduk terpaku di dalam balai utama, tubuhnya dingin meski keringat dingin membasahi punggungnya. Suara ketukan di pintu telah berhenti, namun hawa mencekam masih menyelimuti ruangan. Lelaki tua di sampingnya tetap menggenggam tangannya erat, seakan memastikan Surya tidak bergerak sembarangan. "Kau harus tahu, Kang Surya, tak semua orang yang datang ke desa ini bisa kembali," bisik lelaki tua itu lirih. Surya menelan ludah, dadanya sesak oleh ketakutan dan rasa penasaran yang bercampur menjadi satu. "Apa maksudnya, Pak? Desa ini? Apa sebenarnya yang terjadi di sini?" Lelaki tua itu menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Desa ini adalah bagian dari hutan sancang yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Hanya mereka yang dipilih hutan, yang bisa melangkah ke dalamnya. Tapi itu juga berarti, tak semua orang bisa keluar." Surya terdiam. Ia mencoba mengingat kembali bagaimana ia tersesat, dan tiba-tiba menemukan desa ini. Apakah ia telah dipilih? Atau justru diperangkap? Ketika Surya hendak bertanya lebih jauh, seorang wanita tua berkerudung hitam masuk ke dalam balai. Wajahnya keriput, namun matanya tajam dan penuh kehati-hatian. Ia berjalan perlahan mendekati Surya, lalu duduk di hadapannya. "Anak muda, kau telah melangkah terlalu jauh ke dalam rahasia yang seharusnya tetap terkubur." Suaranya serak namun mengandung wibawa. "Saya tidak berniat mencari masalah, Nek. Saya hanya tersesat," jawab Surya, berusaha tetap tenang meski tubuhnya masih gemetar. Wanita tua itu menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Tidak ada yang benar-benar tersesat di desa ini. Setiap orang yang datang ke sini memiliki alasan. Dan aku yakin, kau juga demikian." Surya mengerutkan kening. "Apa maksudnya?" Wanita tua itu melirik lelaki tua di samping Surya, lalu melanjutkan, "Puluhan tahun lalu, desa ini dihuni oleh manusia. Tapi keserakahan mereka merusak keseimbangan hutan ini. Mereka menebang pohon-pohon keramat, memburu hewan penjaga, dan mengabaikan peringatan leluhur. Akibatnya, hutan menelan desa ini, membiarkan para penghuninya tetap hidup, tetapi tidak lagi sebagai manusia.
Jantung Surya berdegup kencang. Tidak lagi sebagai manusia? Apa maksudnya, Nek? Wanita tua itu mengangkat tangannya perlahan. Kami yang ada di sini bukan lagi makhluk seperti yang kau kenal di dunia luar. Kami adalah jiwa-jiwa yang terikat dengan hutan ini, dihukum untuk menjaga keseimbangannya. Beberapa dari kami masih mempertahankan bentuk manusia, tetapi yang lainnya sudah tidak lagi bisa dikenali. Surya merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia kini memahami mengapa sejak awal ia merasa ada yang aneh dengan penduduk desa ini. Tatapan kosong mereka, gerakan mereka yang terlalu tenang, dan suasana yang seakan tidak pernah benar-benar hidup. Lalu, mengapa saya dibawa ke sini? Mengapa saya bisa melihat desa ini? Tanyanya, kini lebih waspada. Wanita tua itu diam sejenak sebelum menjawab, karena kau memiliki sesuatu yang berhubungan dengan desa ini. Darah yang mengalir dalam tubuhmu tidak asing bagi kami. Surya terkejut. Darah saya? Apa maksudnya? Lelaki tua di sampingnya menepuk pundaknya pelan. Mungkin sudah waktunya kau mengetahui semuanya, Kang Surya. Kau bukan orang asing bagi desa ini. Kau adalah keturunan dari mereka yang dulu pernah tinggal di sini. Surya merasakan kepalanya berdenyut. Semua ini terlalu mendadak, terlalu sulit diterima. Ia mencoba mengingat masa kecilnya, cerita-cerita yang pernah didengar dari keluarganya, tentang leluhur mereka yang berasal dari daerah pesisir selatan Jawa. Tapi tak pernah sekalipun mendengar tentang desa tersembunyi di dalam hutan Sancang. Kalau benar saya memiliki hubungan dengan desa ini, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita tua itu menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa iba. Kau harus menemukan pusaka yang terkubur. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan keseimbangan hutan dan membebaskan roh-roh yang terikat di desa ini. Pusaka? Apa yang dimaksud? Surya semakin kebingungan. Sebuah keris yang telah lama hilang. Keris itu adalah lambang perjanjian antara manusia dan penjaga hutan. Jika kau bisa menemukannya, kau mungkin bisa membebaskan desa ini, atau malah terperangkap di dalamnya selamanya. Surya merasakan darahnya berdesir. Ia tak pernah membayangkan bahwa perjalanan mendakinya akan berubah menjadi sebuah pencarian berbahaya. Di luar balai, angin berhembus lebih kencang, membawa bisikan-bisikan aneh dari pepohonan. Malam semakin pekat, Surya sadar jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah. Di mana saya bisa menemukan keris itu? Tanyanya akhirnya, dengan tekad yang mulai menguat. Wanita tua itu menghela napas panjang. Di tempat di mana semuanya berawal, di makam leluhur desa ini, yang tersembunyi di jantung hutan Sancang. Tapi ingat, kau tidak akan sendirian. Sesuatu akan menunggumu di sana, sesuatu yang tidak ingin keris itu ditemukan. Surya menatap api unggun yang berkedip-kedip di tengah balai desa. Kata-kata wanita tua itu masih terngiang di benaknya. Di tempat di mana semuanya berawal, di makam leluhur desa ini, yang tersembunyi di jantung hutan Sancang. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Jika ingin bertahan dan mencari jalan keluar dari desa gaib ini, ia harus menemukan keris itu. Apa yang akan terjadi jika saya gagal? Tanyanya perlahan. Wanita tua itu menghela napas berat. Jika kau gagal, kau akan menjadi bagian dari desa ini. Selamanya. Lelaki tua yang sejak tadi duduk di sampingnya menambahkan, dan jika kau menemukan kerisnya tetapi tidak melakukan perjanjian yang benar, maka kau akan membangunkan sesuatu yang lebih buruk dari sekadar kutukan. Surya merasakan tengkuknya meremang.
Ia menelan ludah dan menguatkan hatinya. Baiklah. Apa yang harus saya lakukan? Malam semakin larut. Langit di atas desa tampak kelam, tanpa bintang maupun bulan. Surya mengikuti wanita tua dan lelaki tua itu ke sebuah rumah tua di ujung desa. Begitu mereka memasuki ruangan, aroma dupa yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Di dalam ruangan, ada sebuah meja kayu dengan kain putih yang tampak usang. Di atasnya terdapat mangkuk tanah liat berisi air, sebilah pisau kecil, dan selembar kain merah dengan simbol-simbol kuno yang tidak ia mengerti. Wanita tua itu duduk bersila di lantai, memberi isyarat agar Surya melakukan hal yang sama. Lelaki tua berdiri di belakangnya, wajahnya tampak lebih tegang dari sebelumnya. Sebelum kau memasuki makam leluhur, kau harus melakukan perjanjian ini. Hutan harus mengenal darahmu, ujar wanita tua itu, mengambil pisau kecil dari meja. Berikan tanganmu. Surya ragu sejenak, tetapi akhirnya mengulurkan tangannya. Wanita tua itu dengan cekatan membuat goresan kecil di telapak tangannya. Darah segar mengalir, jatuh ke dalam mangkuk tanah liat yang berisi air. Lelaki tua mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Surya. Angin di dalam ruangan tiba-tiba berputar pelan, membuat nyala lilin bergoyang liar. Wanita tua itu meneteskan darah Surya ke atas kain merah dan melipatnya dengan hati-hati. Sekarang, kau telah terikat dengan perjanjian ini. Kau akan dilindungi selama pencarianmu, tetapi ingat, perlindungan ini hanya bertahan hingga fajar pertama, setelah kau memasuki makam. Setelah itu, nasibmu bergantung pada takdirmu sendiri. Surya menggenggam tangannya yang masih perih. Apa yang sebenarnya saya hadapi di sana? Wanita tua itu memandangnya tajam. Mereka yang telah lama menunggu. Roh-roh yang tidak ingin pusaka itu ditemukan. Setelah ritual selesai, Surya keluar dari rumah tua itu dengan hati yang semakin berat. Lelaki tua itu menepuk pundaknya dengan lembut. Kau harus pergi sebelum matahari terbit. Semakin lama kau menunda, semakin kuat mereka yang menjaga makam itu. Surya mengangguk. Ia menyiapkan perlengkapannya, seperti senter, sebilah pisau kecil yang diberikan lelaki tua itu, serta kantong kecil berisi kain merah hasil ritual tadi. Ketika melangkah keluar dari desa, angin dingin menyambutnya. Desa yang tadinya ramai kini terasa sunyi, seakan seluruh penduduk tahu bahwa Surya telah memulai perjalanan yang tak bisa dihindari. Langkahnya perlahan memasuki hutan, diiringi suara bisikan samar dari pepohonan. Surya sadar, malam ini bukan hanya hutan yang mengawasinya, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang haus akan darah dan dendam masa lalu. Surya melangkah hati-hati di antara pepohonan raksasa yang menjulang tinggi, akar-akar besar yang mencuat dari tanah seakan ingin merintangi jalannya. Hutan sancang semakin pekat, kabut tipis menyelimuti jalur setapak yang samar terlihat di bawah cahaya senter. Angin berembus lirih, membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat tengkuknya meremang. Di dalam kantong kecil yang tergantung di pinggangnya, kain merah hasil ritual tadi terasa bergetar, seolah bereaksi terhadap sesuatu yang tidak kasat mata. Surya meraih kain itu dan menggenggamnya erat, mengingat peringatan wanita tua di desa gaib. Perlindungan ini hanya bertahan hingga fajar pertama, setelah ia memasuki makam leluhur. Sebuah suara mencicit tajam terdengar dari atas. Surya menengadah, matanya menangkap sesosok bayangan melayang di antara dahan pohon. Bulu kuduknya berdiri. Makhluk itu tidak memiliki bentuk jelas, hanya kabut hitam dengan mata merah menyala. Arwah penjaga, gumamnya. Tanpa peringatan,
Bayangan itu melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Surya terhuyung mundur, nyaris terjatuh. Ia merogoh pisau kecil yang diberikan lelaki tua di desa, dan mengangkatnya defensif. Bayangan itu melingkar di sekelilingnya, berputar cepat, menciptakan pusaran angin yang menyesakkan dada. Tiba-tiba, ingatan dari ritual tadi terlintas di benaknya. Darah harus mengenal tanah ini. Surya mengambil keputusan cepat. Ia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, lalu meludahkan darah itu ke tanah. Seketika, tanah di bawahnya bergetar pelan, dan suara erangan samar terdengar dari dalam bumi. Bayangan hitam yang mengelilinginya mendadak menjauh, seolah terhalang sesuatu yang tidak kasat mata. Surya tidak membuang waktu. Ia berlari secepat mungkin, menembus kabut yang semakin tebal. Napasnya memburu, tapi ia tahu bahaya belum berlalu. Setelah berlari hampir tanpa henti, akhirnya Surya tiba di sebuah celah batu besar yang tersembunyi di antara rimbunnya akar dan semak. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat, seolah ada tekanan tak kasat mata yang menguji keberaniannya. Di depannya, berdiri sebuah gerbang batu tua yang tertutup rapat, dihiasi ukiran kuno yang dipenuhi lumut. Di bagian tengahnya terdapat lubang kecil berbentuk telapak tangan. Tanpa ragu, Surya menempelkan telapak tangannya ke lubang itu. Goresan luka dari ritual perjanjian tadi masih belum sembuh, dan begitu darahnya menyentuh batu, sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Perlahan, gerbang itu terbuka, memperlihatkan jalan setapak yang menurun ke dalam kegelapan. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Begitu melewati gerbang, Surya merasakan udara di dalam terasa jauh lebih dingin dan lembab. Dinding-dinding batu di sekelilingnya berkilauan akibat kelembaban, mencerminkan bayangan samar dari nyala senter yang ia pegang. Langkahnya menggema di lorong panjang, yang seperti tak berujung. Namun, semakin dalam berjalan, semakin ia menyadari sesuatu, ada suara langkah lain yang mengikuti di belakangnya. Ia berhenti sejenak. Suara itu pun ikut berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat senter dan menyorot ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya lorong gelap yang ia lewati tadi. Namun, perasaan diawasi semakin kuat. Tiba-tiba, suara tawa lirih menggema dari kegelapan di depannya. Surya langsung berbalik, namun yang dilihat hanya bayangan hitam dengan mata merah, yang kini berdiri di ujung lorong. Makhluk itu bukan sekadar bayangan lagi. Kali ini, ia memiliki wujud lebih jelas, sosok pria tinggi dengan pakaian hitam, dan wajah yang hampir tidak berbentuk, hanya lubang hitam yang menganga di tempat mulutnya seharusnya berada. Makhluk itu mengangkat tangannya. Seketika, lorong di sekeliling Surya terasa menyempit. Bayangan-bayangan lain mulai bermunculan di dinding, berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Surya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, inilah ujian sesungguhnya. Arwah penjaga makam tidak akan membiarkan siapapun mencuri pusaka mereka dengan mudah. Surya berdiri di hadapan sebuah lorong sempit yang diterangi cahaya redup dari celah-celah batu di dinding. Nafasnya tersengal setelah perburuan mengerikan dengan arwah penjaga yang terus mengintai dari balik bayang-bayang. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan nasibnya, apakah dapat keluar dari dunia gaib ini, atau selamanya terjebak di dalamnya. Dari kejauhan, terdengar suara lirih seperti nyanyian yang berulang-ulang, seakan memanggil sesuatu dari dasar kegelapan. Surya merapatkan jaketnya, merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin. Kain merah yang masih tergenggam di tangannya bergetar, memberi pertanda dirinya semakin dekat dengan sesuatu,
yang tidak seharusnya ditemukan. Surya melangkah perlahan, kakinya menyentuh tanah yang terasa lebih lunak dari sebelumnya, seperti berjalan di atas tanah kuburan yang baru saja tergali. Setiap langkah meninggalkan jejak dalam, yang anehnya langsung menghilang begitu beranjak lebih jauh. Ia berhenti. Ada sesuatu di depannya. Sebuah gerbang batu berdiri tegak, diukir dengan simbol-simbol kuno yang tidak dimengerti. Di tengahnya, terdapat celah sempit yang memancarkan cahaya kebiruan, berkedip seperti napas makhluk hidup. Namun, yang paling menakutkan adalah bayangan yang tanpa samar bergerak di balik celah itu. Surya, suara berbisik menggema di seluruh lorong, membuat tubuhnya merinding. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan masih sendirian. Tapi suara itu tidak berasal dari satu arah, melainkan seolah muncul dari batu-batu di sekelilingnya. Kau tidak boleh pergi. Surya menggertakkan giginya. Ia tidak akan menyerah sekarang. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah mendekati gerbang dan menyentuh permukaannya yang dingin. Sebuah kekuatan tak kasat mata langsung menyambar tubuhnya, membuatnya limbung sejenak. Tiba-tiba, di balik celah gerbang, muncul sosok yang selama ini menghantuinya. Sosok itu tinggi, berjubah hitam, dan wajahnya nyaris tanpa bentuk kecuali dua mata kosong yang bercahaya merah. Dari jubahnya, asap hitam berputar-putar seperti kabut yang hidup. Ia berdiri tanpa bergerak, tapi aura kehadirannya begitu kuat hingga udara di sekitar Surya terasa semakin berat. Darah telah dipersembahkan. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Suara makhluk itu bergema, bukan dari mulutnya, tapi langsung masuk ke dalam pikiran Surya. Surya merasakan kakinya melemas. Tapi ia tidak boleh gentar. Ia ingat kata-kata wanita tua di desa gaib, gunakan darahmu untuk membuka jalan, tapi biarkan arwah meminta lebih darimu. Dengan sisa keberanian, ia menggenggam kain merahnya erat dan mengangkatnya di depan makhluk itu. Aku sudah memberikan darahku untuk masuk, dan aku akan keluar dengan hak yang sama. Makhluk itu mendesis, lalu mengangkat tangannya. Angin kencang berputar, membuat Surya hampir terlempar ke belakang. Gerbang batu bergetar, seolah menolak kehadiran Surya dan makhluk itu sekaligus. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari balik celah gerbang, muncul seberkas cahaya keemasan yang perlahan menarik Surya masuk. Ia tidak punya pilihan. Dengan sekuat tenaga, ia melangkah ke dalam cahaya itu. Begitu cahaya menelannya, Surya merasakan tubuhnya seakan diputar dalam pusaran angin yang luar biasa. Ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri, hanya bisa pasrah ketika dunianya berubah, menjadi kabut tebal yang menyilaukan. Dan tiba-tiba, ia jatuh ke tanah keras. Matanya terbuka perlahan, dan menyadari kini berada di tengah hutan yang lebih terang, meskipun langit masih gelap. Aroma tanah basah dan dedaunan kembali terasa nyata, tidak seperti dunia asing yang baru saja ditinggalkan. Namun, ada satu hal yang membuatnya merinding. Di tangannya, masih ada jejak darah yang mengering, dan kain merah yang tadinya bergetar kini diam, seperti kehilangan kekuatannya. Surya menarik napas dalam-dalam. Ia berhasil keluar, tapi ia tahu, sesuatu telah ikut kembali bersamanya. Surya masih terduduk di tanah, napasnya tersengal, sementara kesadarannya mulai pulih dari perjalanan yang nyaris merenggut nyawanya. Ia menatap langit yang kelam, merasakan dinginnya embun pagi di kulitnya. Ia berhasil keluar dari desa gaib, tapi sesuatu terasa janggal. Suara langkah kaki mendekat. Surya langsung menoleh, tubuhnya menegang. Dari balik pepohonan,
seorang lelaki tua muncul, mengenakan kain lurik dan membawa tongkat kayu. Kau berhasil keluar, tapi belum sepenuhnya bebas, ujar lelaki tua itu dengan suara berat. Surya menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Aku sudah melewati gerbang itu. Aku sudah kembali ke dunia nyata. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Gerbang memang membawamu kembali, tapi arwah penjaga masih menuntut sesuatu darimu. Kau telah membuka jalan dengan darahmu, tapi kau belum membayar lunas harga yang harus dibayar. Surya merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin kembali ke sana. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Kau harus memberikan sesuatu yang bernilai lebih dari sekadar darahmu. Kau harus melakukan pengorbanan terakhir. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Surya merasakan sesuatu bergerak di belakangnya. Ia menoleh dan melihat bayangan hitam merayap di tanah, semakin mendekat. Mereka mengikutimu, gumam lelaki tua itu. Jika kau tidak menyelesaikan apa yang telah kau mulai, mereka akan terus memburumu, sampai kau menjadi bagian dari mereka. Surya mengepalkan tangannya. Apa yang harus aku korbankan? Lelaki tua itu memandangnya dengan sorot mata tajam. Nyawa seseorang. Kau bisa memberikan nyawamu sendiri, atau orang lain. Surya merasa darahnya membeku. Tidak. Aku tidak akan mengorbankan siapapun. Itu gila? Lelaki tua itu tersenyum miris. Lalu, bersiaplah menjadi bagian dari mereka. Arwah-arwah itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mereka telah mencium jejakmu. Kau adalah bagian dari perjanjian yang tidak bisa diputus begitu saja. Tiba-tiba, terdengar jeritan panjang dari balik pepohonan. Surya menoleh dan melihat sosok-sosok mengerikan keluar dari kegelapan. Wajah mereka pucat dengan mata kosong yang bersinar merah. Mereka bergerak mendekat, dengan langkah tertatih namun semakin cepat. Lari! Teriak lelaki tua itu. Surya langsung berlari sekuat tenaga, menerobos semak-semak dan akar-akar pohon yang menjulur di tanah. Tapi para arwah itu semakin dekat. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak liar. Di kejauhan, ia melihat sebuah batu besar dengan ukiran kuno. Lelaki tua itu telah berdiri di sana, menantinya. Cepat! Hanya di sini kau bisa melakukan pengorbanan terakhir. Surya berlari menuju batu itu, tapi salah satu arwah berhasil mencengkeram lengannya. Rasa dingin luar biasa menyelimuti tubuhnya. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Lelaki tua itu mengayunkan tongkatnya, menebas arwah itu hingga melepaskan pegangan. Kau tidak punya banyak waktu. Putuskan sekarang. Surya berdiri di hadapan batu besar itu, napasnya memburu. Arwah-arwah itu mengitari mereka, semakin banyak dan semakin dekat. Lelaki tua itu mengeluarkan sebilah pisau berlapis emas, menaruhnya di tangan Surya. Siapa yang akan kau korbankan? Tanya lelaki tua itu. Surya menggenggam pisau itu erat. Aku tidak bisa. Aku tidak akan membunuh siapapun. Lelaki tua itu menatapnya tajam. Maka kau harus mengorbankan dirimu sendiri. Itu satu-satunya cara agar mereka berhenti memburumu. Surya menatap pisau itu, merasakan gemetar di tangannya. Bayangan arwah-arwah itu semakin mendekat, jeritan mereka semakin keras, seakan menuntut jawabannya. Ia harus memilih, mencabut nyawanya sendiri,
atau membiarkan arwah-arwah itu menelannya selamanya. Surya berdiri di hadapan batu besar yang dipenuhi bayangan-bayangan arwah menuntut pengorbanan. Tangan kanannya masih menggenggam pisau berlapis emas yang diberikan lelaki tua misterius itu. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia harus mengambil keputusan sekarang. "Aku tidak bisa," bisiknya. Tapi suara jeritan yang menggema dari bayangan arwah itu semakin mendesaknya. Mereka menginginkan sesuatu, darah, nyawa, atau jiwa untuk menutup perjanjian yang telah terjalin sejak ia masuk ke desa gaib ini. Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Waktumu hampir habis, Nak. Jika kau tidak memilih, mereka akan memilih untukmu." Surya menutup matanya, mengingat kembali perjalanan mengerikan yang telah dilalui. Ia tidak ingin mati, tetapi ia juga tidak bisa membunuh orang lain demi keselamatannya sendiri. Harus ada cara lain. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh wibawa menggema di telinganya. "Kau telah datang sejauh ini, Surya. Gunakan hatimu untuk menemukan jalan keluar." Surya membuka mata dan melihat sesosok wanita berjubah putih, berdiri di antara arwah-arwah gelap. Cahaya lembut mengelilinginya, auranya membuat para arwah itu mundur sejenak. Wajah wanita itu asing, tetapi matanya seperti menyimpan ribuan kisah dari masa lalu. Lelaki tua itu tampak terkejut. Kau seharusnya sudah lenyap dari dunia ini." Wanita berjubah putih itu menatapnya dengan tajam. "Aku tidak akan pergi sebelum kutuntaskan apa yang tertunda." Surya mengernyit. "Siapa kau?" Wanita itu menoleh padanya, senyumnya lembut namun mengandung kesedihan. "Aku adalah penjaga sejati hutan ini. Aku telah dikorbankan berabad-abad lalu untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah. Tapi kekuatan gelap telah merusak keseimbangan itu." Surya menelan ludah. "Jadi, jika aku mengorbankan diriku, keseimbangan itu bisa kembali?" Wanita itu menggeleng. "Bukan nyawamu yang mereka inginkan. Mereka menginginkan penebusan. Seseorang telah menghancurkan perjanjian lama dan membuka gerbang yang seharusnya tertutup." Surya menatap lelaki tua itu dengan curiga. "Kau tahu sesuatu, bukan?" Lelaki tua itu terdiam, kemudian tertawa pelan. "Kau memang cerdas, Nak. Ya, akulah yang dulu membuka gerbang itu. Aku ingin kekuatan. Aku ingin lebih dari sekadar kehidupan fana ini. Dan akhirnya, aku menjadi bagian dari kegelapan ini." Surya merasa dadanya sesak. "Jadi selama ini, kau yang menyebabkan desa gaib ini menjadi tempat yang terkutuk?" Lelaki tua itu mengangguk. "Dan sekarang, kau bisa memperbaikinya." Wanita penjaga itu mengulurkan tangannya ke arah Surya. "Gunakan pisau itu, tetapi bukan untuk mengorbankan dirimu. Gunakan untuk menghancurkan sumber kegelapan, orang yang menciptakannya." Surya menatap lelaki tua itu. Ia tahu ini satu-satunya jalan keluar. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia mengangkat pisau emas itu dan menusukkannya tepat ke dada lelaki tua itu. Suara pekikan panjang menggema di seluruh hutan. Lelaki tua itu jatuh tersungkur, tubuhnya mulai menghilang menjadi abu yang ditiup angin. Bayangan arwah yang mengelilingi mereka mulai bergetar, seakan kehilangan sumber kekuatan mereka. Satu persatu, mereka lenyap dalam pusaran cahaya keemasan. Surya merasakan tanah di bawahnya bergetar. Batu besar di depannya mulai bercahaya,
membentuk lingkaran seperti gerbang bercahaya. Wanita penjaga itu tersenyum padanya. "Sekarang, kau bisa kembali." Surya menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Bagaimana denganmu?" Wanita itu menggeleng. "Tempatku bukan di dunia manusia. Aku harus tetap menjaga keseimbangan di sini. Pergilah sebelum gerbang ini tertutup selamanya." Surya mengangguk dan melangkah menuju gerbang bercahaya itu. Saat ia melewatinya, tubuhnya terasa ringan, seolah-olah beban yang selama ini menekan bahunya telah terangkat. Dalam hitungan detik, ia terjatuh di tanah yang keras. Saat membuka mata, ia melihat langit biru cerah dan suara burung-burung berkicau di kejauhan. Ia telah kembali ke dunia nyata. Namun, sesuatu dalam dirinya telah berubah selamanya. Surya terduduk di tepi sungai kecil di perbatasan hutan Sancang. Nafasnya masih memburu, pikirannya berputar, mencoba memahami apa yang baru saja dialami. Ia telah kembali ke dunia nyata, tapi perasaannya tidak seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang masih mengikatnya pada dunia gaib itu. Sejenak, ia memeriksa tubuhnya. Semua terasa nyata. Tanah di bawahnya lembab, udara hutan terasa segar, dan matahari kini bersinar terang di langit. Tapi di pergelangan tangannya, ada tanda aneh, sebuah pola melingkar yang samar seperti cap bakar. Sentuhan dingin di sana membuatnya bergidik. Surya bangkit perlahan, lalu berjalan mengikuti aliran sungai. Setelah beberapa jam, ia akhirnya melihat jalan setapak yang dikenalnya. Itu adalah jalur pendakian yang diambil sebelumnya. Perasaan lega menyelimutinya. Tapi satu pertanyaan mengganjal di benaknya, berapa lama ia menghilang? Saat mencapai pos pendakian, ia menemukan beberapa pendaki lain sedang beristirahat. Begitu melihatnya, mereka terkejut. "Astaga! Itu dia!" Salah satu dari mereka berseru. Seorang pria berkaus biru mendekat dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Kamu Surya, kan? Kami lihat pengumuman di base camp. Kamu sudah 3 hari menghilang." Surya terhenyak. 3 hari? Padahal rasanya, seperti baru kemarin ia masuk hutan itu. Tak lama kemudian, ia dibawa ke base camp oleh petugas yang menerima laporannya. Seorang lelaki tua, penjaga kawasan hutan, menatapnya dengan pandangan tajam. "Kau tidak masuk ke dalam hutan larangan, kan?" tanyanya. Surya hanya diam. Ia tahu jika ia menceritakan yang sebenarnya, tidak akan ada yang mempercayainya. Setelah kembali ke rumahnya di Bandung, Surya berusaha menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi. Setiap malam, ia bermimpi tentang desa gaib itu. Ia mendengar suara bisikan, aroma dupa menyengat, dan bayangan wanita berjubah putih yang menatapnya dari kejauhan. Pada malam keempat setelah kepulangannya, ia terbangun dengan tubuh gemetar. Suhu kamarnya mendadak turun drastis. Saat melihat ke cermin di sudut kamar, ia nyaris berteriak. Di balik bayangannya sendiri, ada sosok lelaki tua yang ia kenal dari dunia gaib itu, lelaki yang telah ia bunuh. Perjanjian belum sepenuhnya selesai, suara itu berbisik sebelum lenyap. Surya jatuh terduduk. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia sadar, apa yang ia alami di sana belum sepenuhnya berakhir. Ada sesuatu yang tertinggal bersamanya. Keesokan harinya, Surya mencari seseorang yang bisa membantunya memahami semua ini.
Ia teringat seorang paranormal yang pernah disebut oleh temannya, Mbah Wijaya, seorang sesepuh yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Saat tiba di rumah Mbah Wijaya, lelaki tua itu sudah menunggunya di beranda, seolah tahu jika Surya akan datang. "Kau membawa sesuatu yang bukan milik dunia ini, Nak," kata Mbah Wijaya tanpa basa-basi. Surya mengangguk. Saya pikir sudah kembali dengan selamat. Tapi, sesuatu masih mengikutiku." Mbah Wijaya menatapnya dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya. Surya pun mengulurkan tangan kanannya. Begitu telapak tangan mereka bersentuhan, mata Mbah Wijaya mendadak membelalak. "Kau telah membuka gerbang yang seharusnya tidak dibuka. Dan tanda ini," katanya sambil menunjuk cap melingkar di pergelangan tangan Surya, "menunjukkan kau masih menjadi bagian dari perjanjian itu." Surya tertegun. "Jadi, aku masih terikat?" Mbah Wijaya mengangguk perlahan. "Dan jika kau tidak melakukan sesuatu, mereka akan menarikmu kembali." Mbah Wijaya membawa Surya ke sebuah tempat yang dikenal sebagai Tanah Keramat, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, ritual pemutusan ikatan dilakukan. Surya harus berdiri di tengah lingkaran garam, membakar dupa khusus sambil mengucapkan mantra pemisah yang diajarkan Mbah Wijaya. Saat ritual dimulai, angin bertiup kencang. Suara-suara dari dunia lain bergema di sekitar mereka. Sosok-sosok bayangan mulai bermunculan, mencoba mendekati Surya, tapi tertahan lingkaran garam. Surya merasakan dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik jiwanya kembali. Dengan sisa tenaga, ia mengucapkan mantra terakhir, dan membakar tali merah yang diberikan Mbah Wijaya. Api itu menyala biru dan seketika semua bayangan lenyap. Tubuh Surya terhempas ke tanah. Perlahan, ia membuka matanya. Udara kembali hangat, malam kembali sunyi. Mbah Wijaya menepuk pundaknya. "Kau telah memutus ikatan itu. Tapi ingat, jejak mereka akan selalu ada di ingatanmu. Jangan pernah kembali ke hutan itu." Surya mengangguk pelan. Ia tahu, meski kini telah bebas, pengalaman di desa gaib itu akan selamanya membekas dalam hidupnya. Ia telah selamat, tetapi jejaknya takkan pernah hilang. Tamat.